Shalom, pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di minggu keempat sesudah Epifani. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa, di dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Injil Markus pasal 10 yang akan dibacakan pada ayat yang ke-17, ayat 19 hingga ayat 21 yang menyatakan orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah teruna yang menjadi berkat. Pada hari ini bersama kita memperingati hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-38 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Januari. Pelkat Persekutuan Teruna menjadi bagian dari wadah mengembangkan nilai-nilai iman Kristiani di tengah-tengah persekutuan. Namun yang menjadi persoalan, sudahkah teruna atau dalam hal ini anak cucu kita menjadi berkat atau membawa manfaat bagi orang lain dan secara khusus memuliakan nama Tuhan? Menjadi penting
peran orang tua, bahkan gereja, untuk mendampingi pertumbuhan iman teruna yang sedang mencari dan memastikan jati diri mereka. Oleh karenanya, mari bersama kita menyimak firman Tuhan pada saat ini yang berbicara tentang orang kaya yang ingin mencari tahu bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu. Atau dalam pengertian yang sederhana, bagaimana seseorang dapat hidup berkenan bagi Allah. Karena berbicara tentang kerajaan Allah bukan berbicara tentang kehidupan sesudah dunia ini. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus pun tidak pernah mendefinisikan apa yang dimaksudnya dengan kerajaan Allah. Sekalipun berita tentang kerajaan Allah ini menjadi hal yang utama di dalam perjanjian baru. Bagaimana para murid diminta, diutus untuk pertama kalinya adalah memberitakan kerajaan Allah. Oleh karena itu yang dimaksud memperoleh hidup yang kekal atau untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah itu adalah sesungguhnya bagaimana seseorang dapat hidup berkenan atau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Secara khusus ketika kita ada di dalam dunia ini. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-17 kita menyaksikan bagaimana orang kaya ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Dan ketika sudah berjumpa dengan Yesus, orang kaya itu bertelut di hadapan Yesus. Dan dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Walaupun Yesus sempat menyanggah bahwa yang baik itu hanya Allah. Dan si pemuda itu pun mengatakan bahwa segala perintah dari Tuhan telah dia lakukan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tentu tahu apa yang menjadi segala perintah Allah. Jemaat bisa melihat pada ayat yang ke-19. Dan orang kaya itu mengatakan bahwa semua yang Yesus telah katakan, yaitu perintah Allah, sudah dilakukan. Telah kuturuti sejak masa mudaku. Namun di dalam ayat yang ke-21 Yesus kembali menekankan dengan kasihnya. Yesus berkata kepada orang kaya itu, hanya satu lagi kekuranganmu. Jadi masih ada yang kurang, yang belum dilakukan dari segala perintah Allah. Oleh orang kaya itu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi kaya atau miskin bukanlah yang menjadi persoalan seseorang untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Karena sejatinya semua orang sama di hadapan Allah. Dan dari awal Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Yang menjadi halangan ketika seseorang
dapat melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi dia masih berat dengan apa yang menjadi hartanya. Respon orang kaya tadi ketika Yesus mengatakan masih ada satu lagi yang kurang. Mendengar hal itu, dia disuruh menjual segala apa yang dia miliki. Orang kaya itu kecewa. Dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Jadi yang menjadi halangan seseorang untuk datang kepada Allah atau untuk melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh adalah harta, salah satu di antaranya. Karena dengan harta atau apapun yang dia miliki, ketika seseorang menjadikan segala sesuatunya menjadi segala-galanya dalam hidupnya, maka dia akan cenderung untuk memakai lebih banyak waktunya untuk bekerja atau berusaha. 24 jam mungkin dirasa kurang. Dan setelah dia mendapatkannya, dia akan memikirkan, akan dibelanjakan untuk apa harta itu. Karena dia merasa bahwa apa yang ada masih belum cukup. Orang yang seperti itu, yang menganggap bahwa apa yang menjadi harta bagi dirinya tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup dengan apa yang sudah ada. Dia akan memikirkan di mana hartanya akan disimpan. Bahkan ada yang menggunakannya untuk berfoya-foya, pesta pora, dan hal-hal terlarang lainnya. Cenderung dia akan lebih banyak mengumpulkan harta itu atau menggunakan harta itu untuk dirinya sendiri daripada berbagi kasih kepada sesama, apalagi untuk mengembalikannya kepada Tuhan sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur, persepuluhan, syukur hari ulang tahun Pelkat, untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan hal lainnya. Ini yang menjadi kritik Yesus kepada orang kaya itu. Dan juga kepada saya dan jemaat Tuhan sebagai sebuah persekutuan umat ketebusannya Allah. Kita bisa saja menghafal ayat-ayat emas atau 10 hukum, apa yang menjadi perintah Allah. Kita rajin beribadah, kita rajin memberikan sumbangan, atau apapun. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, dalam hal ini menerapkan kasih Allah dalam kehidupan kepada sesama kita, maka semuanya akan sia-sia. Mengikut Allah tetapi masih menjadikan harta sebagai segala-galanya dalam hidup kita, bahkan menjadi tuan bagi hidup kita, itu pun adalah sia-sia. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga 21. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana harta kita berada, di situ hati, pikiran, dan segala sesuatu yang tertuju kepada harta itu. Oleh karena itu, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah tunjukkan kasih kita kepada anak-anak kita
melalui teladan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengajarkan anak-anak atau cucu-cucu kita sejak dini untuk juga bisa mengasihi Allah. Bukan hanya memberikan kehidupan formal yang baik bagi mereka, tetapi juga bagaimana mereka bisa memberlakukan segala perintah Allah di dalam kehidupan mereka, dalam masa remaja mereka, dalam masa kanak-kanak mereka. Dan yang terutama adalah menggunakan harta, mengelolanya dengan baik dan bijak. Bermula dari kita para orang tua untuk bisa menjadi contoh dan teladan. Mungkin saat ini anak-anak kita fokus kepada belajar online. Tetapi setidaknya kita mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk memiliki rasa peduli, perhatian, cinta kasih, bisa berbagi kasih sayang kepada teman-teman, kepada orang lain. Bahkan di sana dikatakan dalam perikop firman Tuhan, bagaimana orang kaya dituntut juga untuk memperhatikan orang-orang miskin. Mereka yang terabaikan, mereka yang tersisihkan. Dan inilah yang Allah tuntut dalam kehidupan kita zaman ini. Itu juga yang Allah tuntut dalam kehidupan teruna-teruni GPIB. Untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi terang sebagai anak-anak Tuhan. Injil Matius 5 ayat 16. Oleh karena itu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengikut Kristus, kita harus membuang segala hal yang kita berhalakan dalam diri kita, dalam hidup kita, yang menghalangi kita untuk datang mengikut Kristus, bahkan menyatakan cinta kasih kepada sesama. Dan yang terutama, Allah menuntut kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih untuk kemuliaan Kristus. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita dan juga kita ajarkan kepada anak cucu kita. Inilah firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau boleh memberkati kami di saat ini ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami berkat bagi banyak orang, terlebih teruna GPIB. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai Pelkat Persekutuan Teruna hingga pada usia yang ke-38 tahun. Berkati karya layan, berkati para pengurus dan pelayan Dewan Pelkat PT untuk terus dimampukan sebagai rekan sekerjanya Allah dalam memberitakan Injil, sehingga anak-anakmu juga boleh diberkati dan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu melalui gereja dan orang tua, anak-anak dimampukan untuk mengerti dan melakukan akan kehendak Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang berada di rumah dalam segala kondisi kehidupan suka maupun dalam pergumulan-pergumulan. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan iman percaya dan menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Ini doa kami Tuhan, mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.